melalui video saja bisa. Nah, jadi prinsip kamera itu adalah mengambil cahaya dari benda yang dia foto. Kamera. Lalu cahaya itu dia rekam, dia simpan, dan dia bisa memperlihatkan. Itulah dari kata rembulan. Jadi rembulan itu dia tidak punya cahaya sendiri. Cahaya dia ambil dari pantulan matahari, lalu dia tebarkan ke bumi. Lalu kita mengatakan cahaya rembulan. Padahal tidak, cahaya matahari. Terus naik dari rembulan, terus kita akan sampai kepada planet luar namanya. Planet luar bumi namanya Mars. Kalau planet dalam ada dua yang dekat kepada matahari, antara bumi dan matahari, Merkurius dan Venus. Baru bumi. Nah, planet luar mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Apa? Kan ada nyanyi-nyanyi anak TK itu ya. Benda-benda langit. Apa dia? Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Sudah dapat jawaban tadi pertanyaan saya. Berapa jaraknya dari bumi ke rembulan? Ada yang tahu? Dikasih 2000. Jaraknya adalah 1,5 detik kecepatan cahaya. Berapa? 1,5 detik kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya dalam 1 detik 300.000 kilometer. Jadi 1 detik 300.000 kilometer. 1,5 detik 450.000 kilometer. Jadi berapa jaraknya? Berapa kilo dari bumi ke rembulan? 4.500 kilometer. Udah tahu? Nanti kalau ditanya bisa jawab ya. 4.500 kilometer. Nah, rembulanlah yang dilihat oleh Rasulullah. Apa fungsi rembulan? Fungsi rembulan pertama adalah menarik air pasang. Jadi air surut itu ditarik oleh rembulan supaya air pasang. Nah, ketika rembulan pergi ke tempat lain, di sini airnya menjadi surut. Jadi rembulan mengendalikan air di permukaan bumi. Karena itu jaraknya 450.000 km dari bumi. Kalau dekat, nanti seluruh air di permukaan bumi pergi ke bulan. Karena rembulan mempunyai gravitasi atau punya daya tarik. Nah, ini dia bahaya. Kalau rembulan terlalu dekat kepada bumi, bumi bahaya, banjir seluruh bumi. Karena air ditariknya, kita bisa tenggelam semua. Tapi letakkan jarak oleh Allah dengan aman, sehingga air pasang dan surut tidak menyebabkan kita jadi tenggelam. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, fungsi rembulan adalah sebagai satpam, satuan keamanan. Nah, jadi ada pecahan bintang dari luar tata surya, dia nyelonong ke bumi, mau menghantam bumi. Maka sebelum dia sampai ke bumi, ditangkap terlebih dahulu oleh rembulan. Maka rembulanlah yang diterjang oleh peluru-peluru nyasar di ruang angkasa. Peluru nyasarnya ada namanya meteor, ada namanya asteroid, dan pecah-pecahan bintang ada namanya komet. Komet ada yang besar, ada yang kecil. Itulah yang ditampung oleh rembulan. Kata rembulan, biar aku yang menampungnya, agar manusia umat Muhammad di permukaan bumi selamat dari terjangan meteor, selamat dari serangan asteroid, selamat dari serangan pecahan-pecahan komet. Selamatlah kita. Nah, tapi ada juga asteroid, pecahan bintang di ruang angkasa menerpa rembulan, dipantulkan lagi oleh rembulan. Tak kuat rembulan menahannya, gravitasinya tidak kuat, maka jatuh jugalah ke bumi. Setelah asteroid itu jatuh ke bumi, ingat bumi mempunyai daya tarik lagi di kutub utara. Maka benda yang jatuh tadi digiring oleh gravitasi bumi ke kutub utara. Ada apa di kutub utara? Banyak es. Maka tidak ada manusia di sana. Paling-paling beruang es 1-2 di sana. Penguin ada 1-1. Maka selamatlah kita yang berada di garis khatulistiwa di permukaan bumi ini. Kenapa? Pecahan-pecahan bintang itu jatuhnya
ke belahan bumi utara, karena di sebelah utara itu gravitasinya kuat. Itulah sebabnya kompas di seluruh dunia menghadap ke utara. Kenapa? Magnetnya, daya tariknya lebih kuat di kutub utara. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk di bumi. Diselamatkannya melalui pengamannya namanya bulan, diselamatkan lagi melalui kutub utara. Selamatlah kita yang ada di garis khatulistiwa. Terus Rasulullah berangkat lagi terus sampai dia ke apa yang disebut dengan Mars. Mars itu artinya planet merah. Sampai kepada Jupiter, itu planet yang mengandung cincin. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sampai ke Pluto yang paling besar. Setelah Rasulullah terus naik meninggalkan tata surya. Adik-adik, tata surya itu apa? Udah belum? Tata surya itu apa? Tata surya itu adalah anak buah matahari yang mengelilingi matahari. Sebanyak 9 itu seluruhnya mengelilingi matahari. Nah, susunan dari planet-planet yang mengelilingi matahari itu namanya tata surya. Tata itu artinya susunan, surya itu artinya matahari. Jadi tata susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Di mana kita mendapat ajaran itu? Dari Al-Qur'anul Karim. Nama tempat jalannya benda-benda mengelilingi matahari namanya falak. Ilmu yang mempelajari perjalanan benda-benda langit mengelilingi matahari namanya ilmu falak. Dalam surat Yasin. Bu, jadi jangan mau orang mati saja mau dibacakan Yasin. Orang hidup dibacakan juga surat Yasin, karena ada ilmu astronomi di dalamnya. Misalnya surat Yasin ayat 38, 39, 40. Apa katanya? Kullu fi falaki yasbahun. Semua benda-benda yang ada di ruang angkasa mengelilingi matahari menurut garis edarnya matahari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus naik Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu terhormat, setelah sampai di ruang angkasa, Rasulullah melihat ada matahari lain selain dari matahari kita. Ada bumi lain selain dari bumi kita. Jadi di sebalik matahari kita ini ada matahari lain. Namanya bintang Alpha Centauri. Jadi matahari kita itu kembar sebetulnya. Kembar. Jarang disebut orang ini. Kembar matahari kita. Jadi di belakang matahari kita yang agak redup dibandingkan dengan matahari kita ada bintang. Namanya Alpha Centauri. Dia punya planet juga yang mengelilinginya, dan ada bumi lain yang mengelilingi matahari lain, dan ada manusia lain yang tinggal di bumi yang lain atau planet yang lain. Disebutkan dalam surat Yasin, bala qadirina ala ayyakhluqa mislahum. Allah mampu menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, dan menciptakan matahari lain yang serupa dengan matahari kamu, menciptakan bumi lain yang serupa dengan bumi kamu. Dia tanya lagi, siapa yang dapat? Dikasih 2.000. Adik-adik, manusia di bumi yang lain itu mempunyai pesawat. Nama pesawatnya UFO. Benar enggak? UFO. Apakah kepanjangan UFO? Ada yang tahu? Yang tahu dapat 2.000 rupiah. UFO itu unidentified. F itu flying object. Jadi unidentified flying object, suatu benda yang terbang di ruang angkasa yang belum dapat diketahui objeknya secara mendasar. Cuma bayang-bayangannya dilihat. Dan banyak pesawatnya yang jatuh di kutub utara, dekat Rusia, Siberia. Banyak ditemukan pesawatnya memakai besi yang sangat ringan. Ditemukan pesawatnya jatuh di sana. Nah, pesawatnya namanya UFO.
Pertanyaan berikutnya, manusianya namanya apa? Ada yang tahu? Hah? Wah, ada yang sebut alien. Pernah lihat? Film alien ya? Wah, banyak yang nunjuk ya? Wah, bagus. Apa lagi selain dari alien? Ada manusia lain di sana. Ingin dia berkenalan dengan manusia yang ada di bumi kita. Apa lagi namanya? Jadi rata-rata makhluk manusia yang berada di bumi yang lain itu diberi nama si Eti namanya. Siapa? Ada ibu-ibu yang nama Eti sekolah. Itu pasti dari ruang angkasa. Ya, manusia di bumi yang lain itu makhluknya namanya Eti, pesawatnya bernama UFO. Nah, Eti itu siapa tahu apa singkatan dari apa Eti? Mau 2000 rupiah? Apa kepanjangan Eti? Extra Terrestrial Intelligence. Extra itu luar angkasa, terrestrial suatu daerah, intelligence yang makhluknya cerdas-cerdas, lebih cerdas dibandingkan dengan kita. Terus sedikit lagi, Rasulullah terus naik ke langit. Apa yang dilihat oleh Nabi disebutkan di dalam surat Fussilat